Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Aulia. Kita pada pembelajaran pagi hari ini halaman kita buka bukunya halaman kita buka bukunya halaman 33 ya. Subtema 2 33. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Dapatkah kamu menunjukkan benda-benda yang berwujud cair, padat, dan gas? Nah, ada apa saja benda yang berwujud padat? Yaitu ada kursi, meja, sepatu, baju, dan celana dan rok yang dipakai oleh manusia. Ada mobil juga, ada gerobak, ada balon, dan sebagainya. Benda berwujud cair apa, Bu? Ada air, ya. Dan benda yang berwujud padat, maksudnya benda yang berwujud gas, ada udara. Sampai sini sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita ke slide berikutnya. Nah, di pembelajaran pertama, ayo mencari informasi. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba kalian amati di sekitar rumah kalian. Ada berapa banyak benda padat, dan ada berapa banyak benda cair, dan ada berapa banyak benda gas. Coba kalian diskusikan dengan ibu kalian masing-masing. Sampai sini paham? Baik, kalau paham kita ke slide berikutnya. Nah, untuk materi Ayo Menari, itu tidak dipelajari oleh ibu guru. Kalian akan mempelajari materi ini dengan Pak Uhar selaku guru PJOK kalian atau guru olahraga kalian ya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya saja. Ini juga sama akan kalian pelajari dengan Pak Uhar. Ya. Nah, kita mempelajari materi Ayo Berhitung. Siapa yang sudah paham di sini? Materi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Siapa yang sudah hafal? Nah, minggu lalu kita cara menghafalnya itu Kahana dan Mama doyan cendol manis. Ya, itu cara menghafal kita. Ciri khas kita di kelas 3C. Nah, di sini itu Ibu akan menjelaskan lebih lanjut apa itu kilometer. Ya, kilometer itu merupakan salah satu satuan panjang. Ya. Mengapa demikian, Bu? Karena satuan kilometer biasanya karena hitungannya kilometer ke meter dikalikan 1000. Maka dari itu
1 kilometer sama dengan 1000 meter. Paham? Ya, coba kalian perhatikan nih gambar berikut. Ya, gambar berikut. Siapakah yang rumahnya lebih dekat ke sekolah? Coba Romanina ke sekolah itu berjarak kilometer 400 meter. Ya. Bu, caranya gimana, Bu? Cara menentukannya. Begini. Ya. Coba kalian buka halaman 36. Ada di situ penyelesaiannya. Yang pertama penyelesaiannya itu kita pisah dulu nih kilometer sama meternya masing-masing. Nah, jadi 3 kilometer kita jadikan ke meter. Kenapa sih Bu kok ke meter? Karena jarak panjang itu dapat kita sebut yaitu meter. Ya. Nah, jadi kilometernya itu kita jadikan ke meter 3 dikali 1000 karena kilometer ke meter dikalikan 1000. Paham? Paham. Nah, kemudian diapakan, Bu? Kita tambah. Nah, sama dengan 3 kilometer ditambah 400 meter sama dengan rumah Beni. Nih, rumah Beni berjarak 3 kilometer 100 meter ke sekolah. Caranya 3 kilometer dikalikan dulu dengan 1000 meter. Jadi 3000. Ya. Ditambah 100 meter. Jadi 3100 meter. Nah, jadi jarak rumah Nina ke sekolah berapa? Tadi 3400 meter. Ya. Kita ini tulis. Jadi jarak rumah Nina jadi jarak rumah Nina ya. Kemudian jarak rumah Beni ke sekolah berapa? 3100 meter. Ya, paham? Ibu taruh sini ya. Nah, jadi jarak rumah yang paling dekat siapa? Beni. Ya, yang ini. 3100. Ini jarak rumah Beni ke sekolah. Paham anak-anak sampai sini? Paham, Bu? Oke, kalau paham, kita ke soal. Nah, di sini ada soal nomor 37. Maaf, ada soal halaman 37. Coba kalian kerjakan soal-soal berikut di buku tulis kalian masing-masing. Ya, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, masing-masing soal akan mendapatkan poin 25 poin. Ya. Jadi diusahakan jangan sampai salah. Ada catatan, dikerjakan di buku tulis. Setelah selesai, kirimkan tugas kalian ke classroom. Ya. Ini pembelajaran pertama kita sudah selesai, kemudian kita ke pembelajaran kedua anak-anak. Nah, di sini ada pembelajaran kedua.
Ayo berdiskusi. Coba kalian buka bukunya halaman 39. Di sini Tony dan ayahnya sedang berbicara atau berdiskusi. Nah, Ibu bacakan ya teksnya. Perhatikan. Pada hari Minggu sore, ayah menemani Tony bermain jungkat-jungkit di taman. Setelah puas bermain, Tony dan ayah duduk di bangku taman. Bacalah percakapan antara Tony dan ayahnya berikut. Masa dan volume. Tony bertanya kepada ayahnya, sulit sekali membuat jungkat-jungkit. Ku turun kalau ayah tidak membantuku mengangkat tubuh ayah. Ayah menjawab, itu karena tubuh ayah lebih besar darimu, nak. Tubuh ayah memiliki massa yang lebih besar. Tony bertanya lagi, massa? Apa itu massa, ayah? Ayah menjawab, massa adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Semua benda di sekeliling kita memiliki massa. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Oleh karena itu, kamu merasa sulit mengangkat tubuh ayah saat bermain jungkat-jungkit. Ya. Tony menjawab, "Oh, begitu ya. Jadi, massa tubuh ayah lebih besar daripada massa tubuhku." Ayah menjawab, "Benar, Tony. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Selain memiliki massa, benda juga memiliki volume." Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai massa dan volume? Coba diskusikan dengan ibu dan ayah kalian. Ya. Sampai sini Ibu harap kalian hafal ya, atau dapat memahami pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini ada materi ayo peragakan. Nah, ayo peragakan ini akan kalian pelajari oleh Pak Uhar selaku guru PJOK kalian. Nah, kita akan mempelajari sikap tolong-menolong. Coba kalian perhatikan buku kalian halaman 42. Ayo kita membaca bersama-sama. Tony dan ayah pun pulang karena hari sudah sore. Di jalan, Tony melihat anak yang menangis. Tony dan ayah menghampiri anak tersebut. Ternyata anak itu tidak tahu jalan pulang. Ia bermain terlalu jauh dari rumahnya. Kebetulan ayah Tony mengenal orang tuanya. Tony dan ayah akhirnya mengantar anak itu pulang. Nah, tolong-menolong ini adalah salah satu sikap saling membantu antar sesama manusia. Tolong-menolong merupakan sikap yang terpuji. Nah, jika tidak ada tolong-menolong, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan sikap tolong-menolong. Jangan lupa ya, tolong-menolong hendaknya dilakukan dengan tulus. Tulus artinya tidak mengharapkan imbalan atau upah dari orang yang kita tolong. Berikut adalah beberapa contoh sikap tolong-menolong. Coba kalian perhatikan. Sikap yang pertama ini tolong-menolong teman yang terjatuh. Yang kedua, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Yang ketiga, jangan lupa ya, selalu membantu membawakan belanjaan orang tua kalian masing-masing. Sampai sini paham? Paham, Bu? Oke. Nah, sikap tolong-menolong ini ada manfaatnya, anak-anak. Yang pertama, itu meringankan beban orang lain. Yang kedua, mempererat persahabatan. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Yang keempat, pekerjaan sulit terasa lebih mudah. Yang kelima, pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya. Yuk kita ke slide ke-13. Ada tugas halaman 44. Ayo berlatih. Jika kalian sudah mengerjakan tugas halaman 44, jangan mengerjakan.
Ya. Jika yang belum, wajib mengerjakannya di buku tulis masing-masing atau di buku paket. Ya, kerjakan soal-soal berikut. Buatlah kalimat yang menunjukkan massa dan volume berdasarkan gambar-gambar berikut. Yang kedua, bacalah teks berikut di bawah ini. Kemudian, selanjutnya, lengkapi kalimat berikut sesuai cerita di atas. Yang ketiga, tuliskan contoh sikap tolong-menolong di sekolah. Ya, minimal 5. Yang keempat, Andi dikenal sebagai anak yang pandai. Andi duduk di sebelah Raka. Raka sering bertanya mengenai pelajaran yang sulit kepada Andi. Bagaimana sebaiknya sikap Andi? Jelaskan pendapatmu. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Setelah itu, kirimkan ke classroom. Ya. Nah, Ibu harap dari pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan apa itu massa dan volume dan melakukan gerak memantulkan bola serta bisa menyebutkan sikap tolong menolong. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.